Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Poja Siti Maesaro dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian yaitu kendi otomatis model 70, 71, dan 72 dari kitab Al-Hiyal karangan Banu Musa. Nah, latar belakang dibuatnya laporan ini karena di zaman sekarang tentu kita tidak asing dengan istilah teknologi. Banyak dari kita yang mengartikan teknologi secara sempit, yaitu hanya terbatas pada alat atau mesin yang terhubung dengan tenaga listrik. Padahal teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Kemajuan teknologi ini sangat diperlukan di zaman sekarang. Karena dengan teknologi, suatu negara dapat dikatakan maju dan berkembang. Kemajuan teknologi ini tentunya ada pengaruh dari ilmuwan-ilmuwan, yaitu salah satunya ilmuwan Muslim, Banu Musa. Banu Musa ini adalah seorang ilmuwan aktif di Baitul Al-Hikmah, Baghdad, Irak. Nah, Banu Musa ini terdiri dari 3 bersaudara. Yang pertama adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa ibnu Syakir yang memiliki keahlian khusus di bidang astronomi, teknik, geometri, dan fisika. Lalu Ahmad bin Musa ibnu Syakir yang memiliki keahlian khusus di bidang teknik dan mekanik juga. Lalu ada Hasan bin Musa ibnu Syakir yang memiliki keahlian yang sangat dikuasainya yaitu bidang rekayasa dan geometri. Nah, dalam kendi otomatis model 70, 71, dan 72 ini ada beberapa teori fisika yang berhubungan dalam mekanisme kerjanya. Salah satunya yaitu mekanika fluida, di mana mekanika fluida ini adalah fluida yang bergerak atau diam yang diakibatkan oleh fluida tersebut. Mekanika fluida dapat dilihat dari suatu bahan yang terdiri dari dua keadaan, yaitu fluida dan zat padat. Perbedaannya terletak dari reaksi terhadap tegangan geser, di mana besar kecilnya tegangan geser pada fluida akan menyebabkan fluida bergerak. Pergerakan dan perubahan bentuk fluida dilakukan secara terus-menerus selama tegangan geser bekerja. Ketika keadaan tegangan gesernya 0, maka fluida itu akan diam. Nah, ada beberapa sifat fluida, yaitu kerapatan, di mana kerapatan suatu zat adalah massa fluida dari volume satuan tersebut. Lalu ada kekentalan atau viskositas, adalah sifat yang menentukan besar daya tahan terhadap daya geser. Lalu ada tegangan permukaan, lalu ada tekanan uap, adalah tekanan pada suatu zat cair mendidih dan dalam keseimbangan dengan uapnya sendiri. Dan juga ada perbedaan tekanan. Nah, fluida itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fluida statis dan fluida dinamis, di mana fluida dikatakan statis jika fluida tersebut itu diam atau P-nya itu sama dengan 0 atau bergerak dengan kecepatan tetap. Dengan tegangan geser di antara partikel-partikelnya itu tidak ada. Pada fluida zat cair, permukaannya itu horizontal dan tekanannya itu tetap. Nah, fluida statis ini terdiri dari hukum Archimedes, hukum Pascal, dan hidrostatik. Lalu ada fluida dinamis, di mana fluida dinamis ini adalah fluida yang berupa zat cair atau gas yang bergerak dan memiliki suatu kecepatan yang konstan terhadap waktu. Fluida dinamis juga tidak mengalami perubahan terhadap volume, tidak kental dan tidak turbulen, artinya tidak mengalami perputaran. Nah, fluida dinamis ini terdiri dari persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Nah, fluida statik dapat dilihat pada gambar hukum Pascal, yaitu suatu zat cair yang diam dan tidak terjadi tegangan dan tekanan pada satu titik di dalam zat cair itu adalah sama besar ke segala arah. Lalu tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat gaya gravitasi. Lalu ada hukum Archimedes, yaitu yang menyatakan bahwa benda yang terapung atau tenggelam dalam cair akan mengalami gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, dalam hukum Archimedes ini ada 3 keadaan, yaitu ada terapung, melayang, dan tenggelam, di mana terapung itu ketika gaya apungnya lebih besar daripada beratnya, melayang ketika gaya apungnya itu sama besar dengan beratnya, dan tenggelam ketika gaya apungnya lebih kecil daripada beratnya. Lalu ada fluida dinamis, di mana ada persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas ini adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam satu tempat ke tempat yang lain. Lalu ada persamaan Bernoulli, yaitu persamaan yang
terdapat hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah tekanan energi kinetik dan energi potensial persatuan luas itu atau persatuan volume itu adalah sama. Nah, karena itu ini adalah contoh dari teorema Torricelli, yaitu contoh dari persamaan Bernoulli, di mana pada fenomena air yang menyembur keluar dari sebuah tangki, besarnya suatu energi kinetik air yang menyembur keluar dari sebuah tangki itu sama dengan besarnya energi potensial. Karena itu, maka kecepatan air yang menyembur pada lubang yaitu sama seperti air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air, sebab semakin besar perbedaan antara ketinggian lubang dari batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburannya. Nah, ini ada model 70. Pada model 70 ini, di mana sebuah kendi otomatis memiliki satu pancuran. Nah, pancurannya pancuran ini Q dan satu lubang M dengan dua tangki utama, yaitu tangki A dan tangki B. Nah, di mana prinsip kerja dari kendi model ini dipengaruhi oleh lubang ini. Karena lubang ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara yang membantu dalam proses pengaliran air atau anggur. Dari sanalah katup bisa membuka atau menutup. Nah, pada model ini ada dua katup, yaitu katup A dan katup di tangki B. Nah, katup di tangki A ini terbuka ke atas dan katup di tangki B ini terbuka ke bawah. Mekanisme kerjanya adalah ketika air yang dituangkan secara perlahan itu akan masuk ke tangki A, dan anggur yang dituangkan secara berlebihan dan terus-menerus akan masuk ke tangki B melalui pipa kecil ini, pipa ini yang ada di tangki B. Kemudian anggur akan mengalir ke pipa ini dan masuk ke tangki kecil Z. Nah, karena tangki kecil Z ini di permukaannya itu ada lubang, maka si anggur ini akan keluar nih ke tangki B. Karena ini lubang tidak ditutup, maka udara masuk ke tangki B, dan lama-kelamaan ini tangki Z itu menjadi kosong dan katup itu terbuka. Lalu anggur masuk ke tangki X dan keluar lewat lubang ini ke tangki L. Karena kan anggur itu terus menerus dituangkan, jadi si tangki X itu terus menerus isi dan pelampung ini menjadi tenggelam, dan anggur akan meluap dan keluar di pancuran. Nah, ketika si lubang ini ditutup, maka otomatis tidak ada udara yang masuk ke tangki B, dan ini akan menjadi berat nih tangki Z ini karena tidak ada yang keluar dari tangki Z, dan otomatis katup ini akan tertutup. Nah, di tangki X itu kan ada sisa anggur, dia akan keluar melewati lubang ini ke tangki L. Lalu karena di tangki X ini tidak ada anggur, maka si pelampung ini akan naik dan katup di tangki A terbuka, lalu air yang ada di tangki A keluar lewat pancuran. Nah, prinsip yang bekerja pada kendi otomatis model ini adalah persamaan Bernoulli pada teorema Torricelli, yang mana teorema tersebut terjadi pada sebuah fenomena air atau anggur yang keluar dari sebuah tangki. Dari kendi otomatis ini juga ada peristiwa terapung dan tenggelam. Nah, terapung dan tenggelam dari pelampung ini, di mana ketika si pelampung itu terapung, maka gaya apungnya itu kan lebih besar daripada gaya beratnya. Nah, dibuktikan dengan tadi di tangki X itu tidak ada anggur, jadi si pelampung itu terapung. Lalu tenggelam ketika si gaya apungnya itu lebih kecil daripada gaya beratnya karena di tangki X itu isi anggur. Nah, di sini juga terdapat perbedaannya tekanan. Nah, pada ini nih lubang, ketika lubang ditutup otomatis tidak ada tekanan udara yang masuk. Ketika lubang dibuka ada tekanan udara yang masuk. Nah, lalu ada model 71, di mana pada model 71 ini terdapat dua pancuran dan dua lubang serta empat tangki utama nih, ini sama ini. Nah, di mana si lubang Q ini ya tersambung. Jadi ini lubang yang khusus anggur itu ini sama ini. Nah, tangki yang buat anggur itu adalah tangki ini sama ini. Dan buat air itu ini sama ini. Nah, si Q itu nyambung ke saluran tangki anggur dan tangki air. Begitu juga dengan B.
Jadi ketika lubang ini dibuka dan air dimasukkan, terus anggur dimasukkan, maka akan keluar dari sini itu campuran air dan anggur. Adapun ketika salah satunya itu ditutup, misalnya itu pada tangki Ki ditutup. Nah, maka udara yang masuk ke tangki itu Ki itu tidak ada. Nah, maka si tangki ini itu tidak akan mengalirkan tidak akan mengalirkan anggur, dan ini tidak akan mengalirkan air. Oh, maaf. Jadi ini untuk anggur, dua ini untuk anggur, dua ini untuk air. Jadi ketika ini isi anggur, ini isi air, dan tangki Ki ditutup, maka tidak akan dialirkan. Nah, jadi si anggur ini akan keluar di Ki dan air keluar di es. Gini saluran es. Adapun sebaliknya, maka yang ini anggur tidak keluar dan air tidak keluar, maka anggur keluar di es dan air keluar di Ki. Seperti itu. Nah, pada prinsip yang bekerja pada model ini adalah prinsip teorema Torricelli, yang mana teorema tersebut terjadi pada sebuah fenomena air atau anggur. Model 71 dan 70 ini sebenarnya sama menggunakan teorema Torricelli, yaitu ketika air atau anggur yang keluar dari si pancuran itu tersebut. Lalu juga ada perbedaan tekanan ketika si lubang ini itu ditutup atau dibuka. Nah, ada juga model 72. Nah, model 72 ini hampir mirip dengan model 70. Hanya saja terdiri dari dua pancuran, terus ada 4 tangki, yang ini tangki tertutup, sama ini tangki tertutup, dan ini tangki terbuka. Nah, dengan satu lubang juga. Nah, jadi ketika air itu dimasukkan secara berlebihan, air itu akan masuk ke tangki H. Maka air itu mengalir ke sini, ke pipa ini, lalu masuk ke tangki ini. Lalu anggur dimasukkan ke dalam kendi, masuk ke T, masuk ke sini, dan akan masuk ke sini. Nah, ketika anggur masuk di tangki tertutup di bagian ujung sebelah kiri ini nih, tangki sebelah kiri ini, anggur itu akan masuk ke tangki kecil Z. Kemudian, karena ini penuh, maka akan membuka katup ini, karena ini penuh ya, maka ini katup ini akan tertutup nih, terus anggur akan keluar ke sini, dan ini terisi, dan pelampung itu akan tenggelam, karena anggur masuk ke sini dan anggur keluar lewat sini, lalu air lewat sini. Nah, adapun ketika misalnya si lubang ini ditutup, nah anggur dan air itu tidak akan mengalir ke tangki ini dan tangki ini, tetapi tetap mengalir ke tangki H sama tangki T. Jadi otomatis kan tidak ada udara yang masuk ke lubang ini ya. Ini tidak ada, maka karena ini kosong, si tangki jet ini kosong, maka si pelampung itu akan naik. Jadi ini akan terbuka dan ini akan terbuka juga. Nah, maka keluarlah air kan di sini nih, keluar di pancuran A dan anggur keluar di pancuran B, seperti itu. Prinsip yang bekerja pada model ini yaitu sama saja dengan model 70 dan 71, yaitu teorema Torricelli. Pasti balik lagi ke sana. Karena pada model 72 ini yaitu ditekankan pada mekanisme gerak fluida, yaitu fluida dinamis, karena air atau anggur itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, maka persamaan Torricelli ini masuk ke sini. Juga tekanan pun berpengaruh ketika si lubang yang ada di gagang itu ditutup atau dibuka. Terus proses terapungnya pelampung dikarenakan gaya berat benda lebih kecil daripada gaya apungnya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada model 70, 71, dan 72 ini berhubungan dengan mekanika fluida, dengan fluidanya berupa zat cair yaitu anggur dan air. Anggur dan air ini termasuk fluida dikarenakan
Terdapat perbedaan tekanan dan tingkat kekentalan atau viskositasnya itu rendah. Prinsip kerja yang ada pada model 70, 71, dan 72 ini keseluruhannya itu menggunakan mekanisme dari teorema Torricelli dan juga hukum Archimedes, yaitu ketika tenggelam atau terampungnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.